dominasi dari penyaluran pembiayaan di heavy equipment ini seperti apa, Pak? Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Apakah ini sesuatu hal yang kita perlu waspadai? Portofolio bisnis yang bisa menumbuhkan spread margin yang tinggi dengan tetap menumbuhkan asetnya adalah salah satunya dengan productive financing. Kalau SNF menangkap peluang itu, memetakan customer yang akan mendapat proyek dari Dantara dan juga mapping mengenai wilayah, kita bisa mendapat tambahan sektor baru untuk balancing HE ini. Kita banyak ke Transstock atau productive financing. Ya, makasih Mas Davin. Ya, benar sekali ya, kalau kita bicara joint financing sudah cukup lama ya, kita belum elaborasi, belum kita explore gitu ya. Nah, tentu hal-hal yang menjadi concern tentunya dari sisi SNF sebagai suatu entity, bagaimana tadi saya katakan untuk meningkatkan aset, menumbuhkan profit secara berkelangsungan. Nah, hal ini yang menjadi bagian dari strategi portfolio, terutama kalau kita bicara bagaimana mengkolaborasikan antara operation dengan funding. Jadi antara dua core proses utama ini gitu ya. Nah, tentu kalau kita berkaca pengalaman sebelumnya, kita melihat dan kita belajar gitu ya. Apa aja sih kelebihan dan kelemahannya. Salah satu yang saya mungkin sorot mengenai joint financing, pertama adalah masalah trust. Jadi trust issue itu sendiri. Karena kalau kita bicara joint financing, tentu kita harus berbagi informasi. Baik itu dengan pihak bank, ya. Kemudian juga kita membagi informasi dengan customer kita sendiri. Bahwa oke, kita ada deal dengan bank untuk mensupport Anda. Terus pertanyaan dari pihak customer kan jelas, apakah bank ini eligible gitu ya untuk bisa melangsungkan suatu fasilitas joint financing. Nah, itu isu-isu yang kita pelajari dari 10 tahun yang lalu ya. Kemudian kalau kita bicara ini menjadi suatu proyek yang pasti. Karena kita melihat bahwa SNF dengan pertumbuhan aset yang kurang lebih 18% ya, Mas Davin ya, dari 2024 ke 2025. Tentu kita punya aim untuk bisa terus bertumbuh gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita melihat bicara funding, kita sudah melakukan konvensional funding. Kita sudah punya facility dengan Astra Ecosystem ya, dengan UT pastinya. Kedua adalah kita kerjasama dengan bankers, baik itu bilateral loan yang berupa term loan maupun juga short term loan atau money market line gitu ya. Kemudian juga kita punya pengalaman medium term notes ya, Mas Bayu ya, dengan UT saat itu, dan juga ada beberapa mitra kita dari pihak Marubeni ya yang memperkenalkan kita. Kalau nggak salah namanya MGL Leasing, Mas Bayu. Kemudian kita juga pernah experience dengan sindikasi gitu ya. Nah, tentu kalau kita bicara konvensional facility, resikonya sudah pasti di sisi SNF gitu ya. Dari sisi bank sebagai lender melihat SNF sebagai resikonya. Tapi kalau dari sisi SNF, kalau kita bicara pembiayaan ke customer, tentu 100% risiko di SNF. Ya. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa dari sisi BMPP, batas maksimum pemberian pembiayaan, ya kan? Kemudian kita juga melihat bahwa tantangan yang tadi saya sebutkan mengenai spread margin dengan suku bunga yang meningkat ya. Saya ingat banget tahun 2022 ya Mas Bayu ya, suku bunga BI itu masih 3,5 kalau nggak salah ya.
which is spread marginnya kita itu bisa 5% lebih loh. Nah terus 2023, 2024 terus menurun gitu. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan ya, kita juga bisa kolaborasi ya dengan Astra Ecosystem, dengan Auda ya. Dengan kita melakukan joint financing dan juga channeling ya. Itu juga mendorong, meleverage kita punya spread margin sehingga di level yang cukup tinggi. Tapi hal-hal seperti itu kan tentu kita melihat apakah sustain apa tidak ya. Nah terus terang kalau kita bicara sustain, kita harus bisa menemukan suatu instrumen keuangan lain yang tentunya harus di dalam lingkup OJK, aturan OJK kita harus comply. Jadi kalau kita lihat gitu ya, funding menurut POJK kan yang tadi saya sebutkan ya, bilateral loan, medium terms, terus ada sub mortgage juga, ada bonds ya. Nah kita juga bonds juga sebagai salah satu source of funding kita. Nah yang lainnya adalah channeling dan joint financing gitu. Jadi kalau dalam hal SNF kan berada di dalam OJK IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Nah tentu kita berkaca dari aturan-aturan POJK yang mengatur mengenai joint financing. Nah kita pelajari, kita study benar-benar gitu ya. Apa sih plus minusnya? Nah akhirnya ke satu titik gitu ya, dengan kita melihat faktor dari sisi plafon pembiayaan kita, dalam hal ini BNPP. Yang kedua adalah dari sisi spread margin, yang kita melihat bahwa dengan kita melakukan kerjasama dalam bentuk joint financing, spread margin yang bisa kita dapatkan dengan komposisi risiko, misalnya SNF 10% dan 90% adalah dari sisi perbankannya. Nah risiko yang ditanggung oleh SNF adalah sebesar 10% gitu. Tapi kita bisa mendapatkan spread margin lebih. Karena ada bagian dari margin yang kita berikan ke customer dikurang dengan cost of fund yang kita berikan ke bank, itu adalah bagian dari SNF secara 100% gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memastikan joint financing ini sustain, ya Mas Bayu ya. Nah, tentu adalah masalah trust. Jadi tentunya beberapa bank yang kita engage yang bisa melakukan pembiayaan dengan skema finansialis atau sewa guna usaha dengan hak opsi itu sangat terbatas. Kenapa? Ya karena untuk bisa mendapatkan approval dari OJK perbankan, mereka juga butuh memformulasikan informasi dan surat yang layak gitu ya, sehingga dari OJK perbankannya juga bisa menyetujui gitu. Tapi di luar masalah approval, tapi balik lagi tadi masalah trust. Beberapa bank itu mempercayai joint financing hanya ke anak perusahaannya. Jadi antara bank dengan multi finance-nya, mereka joint financing. Nah, bagaimana SNF melihat kekuatan di dalam ekosistem Astra maupun ekosistem Marubeni? Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekosistem Astra sudah punya bank, ya, bank digital, kita sebut Bank Saku. Kalau bank secara naming formalnya adalah Bank Jasa Jakarta, ya. Nah, bisa nggak kita kolaborasi joint financing dengan Bank Jasa Jakarta? Sangat bisa. Salah satu yang kita mau engage adalah untuk skema consumer financing. Yang kedua adalah skema finansialis, gitu ya. Tapi balik lagi yang tadi saya katakan bahwa untuk bisa dapat approval dari sisi OJK perbankan, nah teman-teman di Bank Jasa Jakarta juga sedang berusaha keras untuk bisa mendapatkan persetujuannya. Walaupun dari sisi OJK IKNB sudah memberikan green light gitu ya, kawan-kawan sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
kolaborasinya bisa nggak nih mensupport SNF untuk bisa lebih besar lagi gitu ya. Nah, terus terang pada saat kita engage ke salah satu bank ini tentu benar-benar baru buat SNF gitu ya. Dan juga buat ekosistem Astra gitu. Nah, ini tentu emang butuh effort. Sehingga akhirnya menjadi kepercayaan pada saat kita sudah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank itu untuk bisa menganalisa apakah SNF ini layak untuk di-engage dalam bentuk joint financing ini. Awalnya kita dapat fasilitas hanya 500. Terus dengan kita bisa mengutilisasi 500 miliar itu, tentu kita ingin lebih lagi karena kita melihat ada opportunity. Karena sasaran dari joint financing ini sebenarnya ada skemanya financialis dan juga kita melihat bahwa customer yang di dalam kategori ini adalah yang premium, yang sangat safe dan juga dari sisi dalam tanda petik gitu ya, selling rate-nya juga mungkin sangat sensitif. Which is kalau kita mendanai sendiri untuk mensupport customer ini, tentu spread margin kita akan tertekan. Inilah salah satu alasannya, maka itu kita bisa engage dengan bank ini ya, sehingga kita bisa dapat fasilitas 500 miliar, kita bisa utilisasi dan kita bisa enjoy spread margin yang lebih tinggi gitu. Tetap dengan risiko yang terukur. Kemudian bagaimana sih kita bisa melipat gandakan gitu ya. Nah, saya udah proses cukup panjang juga dari pihak banknya menyetujui untuk bisa mensupport another 1 trillion sehingga total plafonnya adalah 1,5 triliun. Tapi tentu sebagai suatu bank yang baru membina kerjasama dengan SNF, tentu faktor trust itu harus diutamakan gitu. Itu yang secara gradual yang kita pupuk gitu ya, sehingga mereka juga willing untuk menyiapkan merealisasikan 1 triliun itu dengan bisa optimal gitu ya. Tentunya kalau itu optimal dengan nilai 1,5 triliun yang tadi Mas Alvin katakan akan menciptakan wow efeknya ya sudah terlihat gitu ya. Tapi kita nggak terlepas di satu bank ini juga. Kita ada beberapa bank yang kita coba engage. Tentunya bank-bank yang sudah pernah punya relasi gitu ya dengan SNF, sehingga dengan kita memberikan contoh bank yang masih baru yang engage dengan kita udah trustnya udah sedemikian besar gitu ya, tentu ini menjadi snowball effect gitu untuk bank yang lain bisa, kalau bank ini aja bisa, kenapa saya nggak bisa support SNF gitu. Nah tentu SNF juga punya prinsip open gitu ya, keterbukaan, bahwa ya ini masih dalam proses joint financing. Kalau pihak banknya ingin melakukan monitoring setelah validasi gitu ya, setiap transaksi sudah valid, monggo. Karena ini adalah suatu hak juga buat mereka, karena itu semua tertuang di dalam agreement. Jadi teman-teman di bank untuk mempercayai SNF untuk suatu plafon lebih besar lagi, juga bisa melakukan proses survei, bisa audit juga. Jadi nggak hanya dari si plafon besar, kemudian ada benefit yang didapatkan oleh SNF gitu ya, tapi juga dari sisi risiko dan juga compliance-nya juga tetap terjaga, Mas Alvin. Tuh mungkin dari saya. Thank you. Terima kasih Pak Handi. Memang trust dari lembaga perbankan atau JF partner kita ke kita satu hal yang penting ya Pak. Karena memang kalau tadi pemaparan Pak Handi, skema joint financing ini menjadi suatu jawaban atas beberapa concern kita. Mulai dari BMPP, kita punya keterbatasan yang dibatasi secara regulator. Dari regulator, lalu kita juga punya keterbatasan atau kita tidak punya luxury untuk mendanai
customer premium dengan jumlah yang sangat besar karena memang permintaan selling rate mereka sangat kompetitif begitu ya Pak. Dan memang kalau saya dapat data dari sini Pak, peningkatan meleverage ketika kita melakukan joint financing bisa meleverage selling rate kita atau margin kita Pak bisa terleverage lebih dari 15%. Jadi memang sesuatu hal yang sangat positif Pak untuk SINF dan memang Pak Handi dan tim secara nyata mencari solusi untuk bisa memberikan kontribusi yang positif untuk SINF. Amin. Amin Pak. Nah setelah tadi kita banyak bicara soal bagian awal ya Pak. Bagaimana kita memilih apa yang kita makan, sales, bagaimana cara kita kemudian secara kreatif dan inovatif menyalurkan pembiayaan kita dengan alternatif solusi. Saya mau bergerak dikit ke arah bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam kita Pak. Ada pepatah, kita nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang Pak. Artinya kita dapat banyak, itu nggak boleh lebih sedikit daripada apa yang kita keluarkan. Jadi kita harus dapat lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Nah, untuk memastikan pengeluaran kita dapat terjaga dengan baik, efisiensi adalah salah satu hal yang penting begitu Pak. Nah, tapi saya izin membahas efisiensi dalam maknanya pemanfaatan digital Pak. Jadi saya izin ke Pak Bayu Pak. Pak mungkin bisa disampaikan ke SIN Friends, kawan scan, framework IT kita di SINF untuk mendeliver suatu bisnis proses yang mungkin lebih seamless, yang linear, untuk bisa menciptakan efisiensi itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Davin. SINF sangat fokus terhadap digitalisasi tidak hanya dari tahun 2025 ini ya. Setiap tahun manajemen planning cycle setiap masing-masing bagian akan mengajukan ya di departemen fungsi masing-masing mana proses-proses yang bisa kita simplify sehingga akan mempercepat proses keputusan dan akhirnya biaya operasional akan lebih kecil ya. Nah, kita sesuaikan juga dengan bisnis proses yang ada ya dari acquisition, maintenance ya hingga finance seperti joint finance tadi ya. Jadi dari IT sendiri kita melihat bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan ya, karena kalau kita tidak bisa membangun sistem keputusan proses yang cepat, kita akan kalah dalam persaingan di industri multi finance ini. Oleh karena itu setiap tahun pasti ada fokus-fokus project company digitalisasi apa yang harus kita bangun disesuaikan dengan kondisi global makro saat ini. Nah, frameworknya IT sendiri kita berkelanjutan ya, setiap tahunnya dari masing-masing division, departemen. Pada saat mereka mengajukan proyek digitalisasi, kita tidak berhenti dari 2025 ini saja. Kita harus berlanjut apa setelah next di tahun kedepannya, sehingga kita juga selaras, tidak ada tumpang tindih antara proyek digitalisasi di suatu departemen dengan departemen lain. Nah, itulah pentingnya bisnis proses sebelum digitalisasi ini kita jalankan oleh tim IT agar semua fungsi yang terkait itu memiliki sudut pandang yang sama, bahwa fokus kita adalah kepuasan layanan ya bagi customer kita, bagi partner kita, bagi departemen lain, agar digitalisasi ini adalah salah satu efisiensi juga ya, dengan otomasi ya, yang tadinya banyak sumber daya yang banyak digunakan, tetapi setelah digitalisasi jalan, akhirnya ini akan semakin kecil dengan kolaborasi seperti itu, Pak Davin. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak, mungkin saya mau bahas sedikit lebih dalam soal salah satu ultimate produknya IT, salah satu mobile application pertama SINF, yaitu SIN Find, Pak. Mungkin boleh dikasih gambaran Pak ke SIN Friends, kawan scan, bagaimana sih si SIN Find ini diciptakan, atau mungkin pemanfaatannya diharapkan akan seperti apa supaya bisa mendukung efisiensi yang tadi kita inginkan. Ya, sejak dibangun Sunfind ini memang sudah mendengarlah kebutuhan-kebutuhan customer seperti apa, sehingga tidak hanya pasif
mereka bisa melihat produk, bisa melihat simulasi dan lain-lain. Tetapi di tahun 2025 ini kita juga 3 besaran ya yang untuk mempercepat prosesnya. Seperti yang pertama adalah pengajuan klaim asuransi. Ya, klaim asuransi ini juga bisa menggunakan Sunfund sehingga bisa memotong bisnis proses yang cukup panjang. Yang kedua adalah mengenai invoice out ya, yang mana selama ini manual, bisa human error ya, pengajuannya cukup lama. Ini juga kita menggunakan Sunfund bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah hold PDC ya, hold PDC di mana pengajuan dari cabang atau customer itu juga bisa langsung menggunakan Sunfund sehingga proses yang selama ini berjalan bisa kita pangkas. Jadi Sunfund ini adalah kita memanfaatkan feature-feature ada, kita utilisasi sebanyak-banyaknya agar efisiensi proses tadi berjalan. Tidak hanya ada mobile application tetapi tidak menyentuh langsung terhadap bisnis proses di depan, ya kita tidak harapkan. Dan kedepannya tentunya kita tetap mendengar dari operation atau teman-teman di lapangan feature-feature apa lagi yang nanti akan kita bangun selain 3 tadi yang saat ini sedang dibangun dan akan kita implementasikan seperti itu Pak Davin. Mungkin saya mau tambahkan, Silakan Pak. Mas Davin, Ya. Mas Bayu. Jadi tadi dikatakan bagaimana proses digitalisasi Ya. gitu ya bisa mendukung proses efisiensi di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana sih stepping SNF ini dan juga kawan scan melihat bahwa digitalisasi itu adalah suatu suatu mandatory gitu ya dalam setiap keputusan bisnis masing-masing fungsi gitu ya. Jadi tentu kalau kita bicara keputusan bisnis tentu terkait dengan proses bisnisnya sendiri. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah masing-masing fungsi memahami proses bisnisnya itu seperti apa. Mereka itu harus bisa membedakan antara yang dilakukan harus misalnya digitalisasi, mana yang masih mix dengan manual gitu. Tapi nggak stop di sana. Yang namanya manual juga sebisa mungkin, semampu mungkin dalam waktu misalnya kita prediksi 3 tahun depan gitu ya, harus bisa fully digitalize juga. Artinya apa? Dengan kemampuan SNF sekarang, melakukan digitalisasi di dalam proses bisnis adalah memungkinkan gitu. Sehingga bagaimana kita ingin merubah cara mindset kita yang masih manual, yang mungkin masih administratif, yang mungkin dalam tanda petik misalnya birokratif gitu ya, dihapuskan gitu. Nah, saya sama seperti Mas Bayu tadi katakan, kita sama-sama mereview mana nih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin antara fungsi itu terjadi overlapping. Karena bisa aja reviewernya ada beberapa fungsi ya Mas Bayu ya. Nah, kenapa mesti dilakukan secara paralel? Ya lakukan aja one system, sequence gitu ya, selesai. Paralel itu bisa baik, bisa juga buruk. Karena bisa juga ada bottleneck-nya di masing-masing paralel, di masing-masing fungsi itu. Kemudian itu prinsip dasar ya. Tadi Mas Bayu udah garis bawahi, nggak boleh overlapping. Yang kedua adalah memastikan proses bisnis masing-masing fungsi itu direview, diliatin. Maka itu kita tiap tahun, setiap fungsi harus membuat digitalisasi roadmap-nya. Jadi dalam waktu 3 tahun ke depan, saya mau membawa bisnis proses di fungsi saya itu seperti apa. Ini yang diharapkan direview oleh masing-masing leadernya, Mas Bayu. Sehingga akhirnya dieskalasi hingga ke top management gitu. Itu satu. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Tentu menggunakan project charter. Nah, di dalam project charter itu tergambarkan bagaimana cost benefitnya dilakukan oleh masing-masing fungsi. Ya, dengan ada digitalisasi roadmap yang 3 tahun dan tiap tahun mereka mensupport, mensiapkan suatu project charter dengan menampilkan proses bisnis yang existing, proses bisnis yang to be-nya gitu. Nah, di bagian mana yang mereka akan rubah.
Nah, tentunya dengan kita membuat suatu analisa cost benefit analysis, itu harus create value. Jadi benar-benar dikurangin. Yang non-edit value itu dihilangin. Sehingga muncullah project-project charter yang value-nya itu terlihat gitu. Sehingga kalau kita bicara tadi ujungnya efisiensi, efisiensi itu not only cutting the cost gitu. Tapi bagaimana kita create value. Bahwa setiap fungsi itu mengerti bahwa bagaimana bisa create value dengan tadi digitalisasi. Dengan memperhatikan cost-nya dan juga memperhatikan sumber daya IT kita. Karena yakin ya, kawan-kawan Sunfriend maupun kawan Scan, sumber daya keuangan SINF itu terbatas. Sumber daya keuangannya Scan itu juga terbatas. Karena yang tadi sempat disinggung, bahwa itu kita tergantung dari dana pihak bank, dana dari pihak investor, dana dari shareholder sendiri. Ini yang kita harus bertanggungjawabin gitu. That's why itu create value ini adalah juga suatu must di dalam setiap project charter. That's why itu efisiensi not only cost cutting, not only save reduction, tapi yang paling penting adalah benar-benar memastikan setiap fungsi itu secara efektif mengerti bahwa digitalisasi itu adalah suatu hal yang harus bisa dilakukan sehingga banyak penghematan yang sebagai efeknya gitu ya akan dirasakan gitu. Saya nggak akan nyebut soal paperless lagi gitu Mas Bayu. Tapi bicara mengenai efisiensi time, efisiensi people yang mungkin awalnya clerical gitu ya, tapi bisa di upgrade, bisa di scale up menjadi seorang yang analis gitu. Sehingga yang benar-benar clerical ya kita bisa clusterin. Nah ini juga nanti suatu waktu akan hilang juga dengan kita melakukan digitalisasi ya. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua soal SINFIND, thank you Mas Bayu juga udah sangat komprehensif ya menjelaskan di tahun 2025 ini apa yang akan kita lakukan. Jadi SINFIND ini adalah kita launch tanggal 25 Agustus tahun 2023 Pak. 20 tahun SINF. Ya, persis 40 years SINF. Nah, dari 2023 hingga 2025 itu sudah banyak yang sudah di-enhance lagi. Saya setuju dengan Mas Bayu bahwa segala enhancement di SINFIND itu kita balikin karena usernya bukan IT. IT adalah penyambung lidahnya. Not only developer, not only tukang jahit, tapi juga penyambung lidah karena ini membantu proses bisnis yang tadi. SINFIND ini sebagai salah satu terwujudan dari digitalisasi yang menjadi suatu produk kebanggaannya SINF gitu. Ya. Yes. Saya rasa seperti itu. Jadi SINFIND ini mempunyai journey yang panjang juga. Kalau mengutip kata-kata Pak Wempi, SINFIND ini bisa menjadi super application, super apps. Artinya apa? SINFriend, kawan Scan, customer, principal, semuanya bisa depend pada SINFIND gitu. SINFIND ini mungkin sekarang ini masih ada keterbatasan. That's why kita masih sambung gitu ya. Ada satu di offline-nya, kemudian juga ada online-nya. Nah, tapi yang offline ini juga mungkin suatu waktu kita bisa pindahin ke SINFIND itu. Salah satu, mungkin saya sedikit promosiin Mas Bayu, SINFIND ini buat teman-teman sekalian. SINFIND ini punya community model ya. Nah, kami melihat bahwa community ini mungkin perlu inputan dari teman-teman sekalian. Apa yang masih perlu diperbaiki lagi? Karena kita balik bahwa customer voice adalah menjadi yang utama buat perbaikan SINFIND ya. Nah, community feature ini yang kalau misalnya kita bisa lakukan secara interaktif dan juga bisa menjadi suatu komunikasi antara principal, customer,
kawan-kawan Sunfriend sendiri gitu ya, baik itu teman-teman di operation sampai ke IT gitu ya. Tentu ini menjadi suatu feature yang sangat benefited buat kita semua gitu. Ya selain yang lainnya mungkin sangat sudah di standarize ya Mas Bayu ya. Mulai dari aplikasi untuk simulasi kredit, kemudian tadi Mas Bayu untuk mensupport productive financing ya, termasuk juga untuk nanti bisa interaktif juga dengan principal mungkin Mas Bayu, terus ada host to host ya. Kemudian kita juga ada interaktif dengan web partner ya, dengan untuk mendukung productive financing. Jadi sekali lagi teman-teman kawan Sunfriend maupun kawan Scan, ayo kita pergunakan Sunfriend ini dengan optimal, karena Sunfriend ini adalah produk unggulan kita dan menjadi produk yang utama kita yang terus kita perkaya sehingga menjadi suatu tools yang sangat berguna untuk SNF dan juga Scan ke depannya ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Handi, Pak Bayu untuk penjelasannya Pak. Ya. Rasanya membuka mata semua Sunfriend dan kawan Scan bahwa digitalisasi itu bukan hanya pekerjaan tim IT semata Pak. Yes. Tapi setiap fungsi, bahkan setiap karyawan harus bisa melihat proses bisnis apa sih yang dijalankan yang bisa digitalisasi untuk kemudian meningkatkan value dari pekerjaan mereka. Ketika value dari pekerjaan mereka meningkat, pasti value diri mereka sendiri juga meningkat. Jadi Sunfriend, kawan Scan perlu untuk mengingat hal tersebut. Terus bisa berkontribusi untuk proses digitalisasi di SNF, khususnya di fungsi teman-teman sendiri ya. Pak, pertanyaan penultimate. Satu pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan terakhir Pak. Setelah tadi kita membahas efisiensi dari aspek digitalisasi, sekarang saya mau membahas sedikit efisiensi dari sisi optimalisasi penggunaan anggaran kita Pak, atau operating expense. Saya di sini menggunakan istilah optimalisasi Pak, karena kita tadi Pak Handi sampaikan kita bukan cut cost, tapi kita melakukan optimalisasi atas penggunaannya. Artinya kita melakukan prioritas dalam mengalokasikan budget yang kita miliki untuk menjalankan aktivitas kita di masing-masing fungsi. Nah Pak, mungkin boleh disampaikan Pak, di tahun yang penuh dengan tantangan ini, bagaimana sih Sunfriend ataupun kawan Scan bisa melakukan optimalisasi atau prioritas terhadap alokasi penggunaan dari budget OPEX di masing-masing fungsi. Pak. Kasih Mas Davin. Jadi mungkin ini sedikit balik ke teori akuntansi ya, Mas Davin ya. Mungkin kalau teman-teman yang backgroundnya accounting gitu ya, terus pernah belajar mengenai costing ya. Jadi ada manufacturing cost gitu ya, kemudian macam-macam lah gitu ya. Kalau bicara costing itu sangat menarik. Nah sebenarnya kalau kita melihat bahwa masing-masing operating expense gitu ya di masing-masing fungsi, tentu saya yakin ya Mas Bayu ya bahwa teman-teman sudah memperhitungkan yang namanya biaya yang fix gitu ya dan biaya yang variabel gitu ya. Jadi ada variable cost, ada fixed cost. Nah kira-kira sebagai gambaran gitu ya, apa sih variable cost itu sendiri? Tentu semua hal-hal yang sifatnya variabel, contoh teman-teman di operation tentu ada semacam insentif gitu ya untuk suatu jualannya. Nah tentu manajemen juga sudah bijak gitu ya melihat bahwa besaran berapa sih yang paling layak gitu ya buat teman-teman. Ada kisaran persentase achievement dan seterusnya mereka sehingga eligible gitu ya untuk bisa mendapatkan insentif tersebut. Nah, itu ada contoh variabel. Yang kedua yang contohnya variabel tentu terkait dengan biaya transportation atau survei gitu ya. Tentu kalau kita bicara survei tentu ini related dengan berapa banyak aplikasi yang masuk ke SNF ya yang terregister
sehingga otomatis aplikan-aplikan yang masuk ke kita, tentu kita harus melihat dari sisi kebijakannya kita, baik itu kebijakan surveinya maupun kebijakan untuk travelnya, ya Mas Bayu ya. Kalau kebijakan survei tentu kita juga sudah ada acuan ya Mas Davin. Contoh kalau belum berubah untuk pertambangan itu 1 tahun ya. Kalau untuk yang agrobisnis mungkin 6 bulan. Itu sebelum setiap aplikasi masuk sesudah lewati periode tersebut itu harus dilakukan resurvey gitu ya. Demikian juga kita juga punya kebijakan terkait dengan survei mengenai apakah bisa dilakukan self survey ya oleh customer gitu ya, atau harus mandatory gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan kebijakan survei yang bisa dilakukan oleh teman-teman di cabang ya, atau harus teman-teman di kantor pusat yang harus pergi gitu ya survei. Nah, menurut saya ini yang harus dioptimalkan ya. Nah, itu yang kita sebut dengan variable juga ya, variable cost. Kemudian kalau kita bicara fix apa sih gitu ya. Nah, kalau kita bicara fix cost, mungkin ini yang paling related dengan teman-teman di HRD ya. Tapi kalau kita bicara employee cost itu ya sebagai suatu yang fix, tentu itu sangat tergantung. Ada yang kita sebut dengan semi variable. Kalau misalnya kita bicara buka cabang baru gitu ya, tentu kan pasti ada penambahan employee. Nah, itu pasti variable jumlah employee-nya. Tapi pada saat dia udah menjadi karyawan kita, Fix. itu menjadi fix gitu. Ya. Nah, hal ini yang harus kita pahamin gitu. Kalau kita misalnya ya, kita kan tiap tahun melakukan planning cycle. Waktu kita planning cycle, kita mau buka cabang, 2 cabang, misalnya di tahun 2025. Kemudian kita targetkan jualan sampai misalnya 9 triliun misalnya, atau lebih gitu ya. Nah, tentu kita perlu kalibrasi lagi itu. Kalibrasi lagi mengenai besaran insentifnya, besaran persentase achievementnya, dan seterusnya kan. Nah, itu juga yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara fix lagi, ya contoh kayak biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor, gitu ya, STNK. Kemudian juga bayar PBB, ya baik untuk yang cabang-cabang yang sudah punya menjadi milik SNF, dan baik itu juga di head office, gitu ya. Kemudian yang fix lagi yang paling terlihat adalah biaya penyusutan atas aktiva tetap kita, ya itu udah suatu mandatori ya Mas Bayu ya. Betul. Tahun ini kita pakai double declining balance, mungkin ini istilah akuntansi lagi. Tahun depan saya mau pakai straight line lah, supaya biaya depresiasinya lebih tinggi gitu ya. Kalau double declining kan biaya penyusutan atau depresiasinya besar di awal, atau dari straight line kita jadi double declining. Wah, itu ngaco gitu ya, karena kita punya prinsip konsistensi ya. Nah, kayak gitu-gitu Mas Davin. Jadi pertama-tama saya believe para head maupun PIC budget officer kita memahami hal ini gitu. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi atau prioritas ya kan. Nah, tentu saya juga percaya bahwa setiap planning cycle kita sudah punya activity plan, ya kan. Masing-masing activity plan itu harusnya dibuat suatu program. Tentu kalau kita bicara program kan pasti butuh cost gitu ya, dan juga butuh target jualan atau target benefit gitu. Nah, ini yang mungkin saya menghimbau semua kawan SKN maupun SN Friends gitu ya, memastikan bahwa setiap activity plan yang mau dijalankan ya itu sudah punya programnya, sehingga kita bisa menghitung berapa sih value dari masing-masing program kalau kita bisa eksekusi dengan benar sesuai waktunya
Sehingga akhirnya bisa dipertanggungjawabkan, accountability-nya bisa dilakukan gitu. Mungkin saya nggak menggunakan kalau kita bicara kan pemerintah pusat kita juga kan melakukan efisiensi ya, memprioritaskan gitu ya. Tapi mungkin kita terkaget-kaget juga. Ini sudah pada saat mungkin teman-teman juga membaca juga ya. Secara total dihemat 300 triliun kalau nggak salah. Infrastruktur sekian triliun, terus belanja pegawai sekian triliun gitu ya. Tapi ada satu lagi yang menjadi guyonan netizen gitu kan. Itu ternyata biaya penginapan, biaya hotel per harinya sampai 9 juta lebih ya untuk aku nggak tahu untuk pejabat struktur tertentu gitu kan. Nah ini kan juga menjadi kilas balik juga. SIN Fund kan juga nggak ingin seperti itu, karena kita juga kan punya standar untuk traveling dan penginapan dan seterusnya. Nah itu yang ya kita bisa kaji ulang, bukan berarti kita akan kurangin ya, tapi kita melihat dari sisi frekuensinya aja ya. Tetap karena kita udah setting semua itu adalah benar-benar memastikan dari safety karyawan, kenyamanan karyawan, ya semua kita ya. Nah tentunya kita mesti ngelihat dari sisi kalau biaya travel ya tadi terkait dengan aplikasi, kemudian frekuensinya ya, kemudian setiap activity yang sudah direncanakan dibuat suatu program, dan program itu harus accountability. Nah terus ujung-ujungnya apa? Kalau kita semuanya sudah paham bahwa alokasi budget itu sudah diberikan ke masing-masing fungsi, dan yakin bahwa value-nya akan ke-create pada saat kita eksekusi, ya kita lakukan. Jangan ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya ditunda-tunda, salah juga. Karena mungkin ada fungsi yang lain punya program yang baru yang bisa create value. Itu jadi nggak kebagian gitu. Ya ini juga harus ada legowo juga gitu ya teman-teman sekalian, bahwa kalau emang kita nggak pakai budgetnya karena ada kondisi tertentu, kondisi yang tidak memungkinkan, ya kembalikan budget itu sehingga bisa dikelola oleh fungsi yang lain. Karena kita punya, terus terang Pak Mas Devin, KPI kita adalah kita tidak ingin ada suatu additional budget allocation atau ABA gitu ya. Karena kita semua yang kita udah budgetkan kita udah laporin, dan kita juga punya KPI atas kita punya rasio yang namanya OPEX to ASA. Jadi kalau OPEX-nya kita bisa pertahankan sementara aset kita terus bertumbuh dan berkembang, artinya itu ada suatu achievement buat perusahaan ya. Nah tentunya itu bisa tercapai kalau tadi value itu udah ter-create. Itu aja Mas David. Thank you. Terima kasih Pak Handi. Ya. Semoga menjadi pegangan untuk teman-teman SIN Friends dan kawan Scan untuk terus melakukan optimalisasi atas penggunaan OPEX-nya. Mengutamakan value gitu ya Pak. Betul. Daripada hal-hal lainnya kayak gitu. Nah Pak, kita udah bicara cukup banyak hal ya Pak di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah mulai bicara tadi, kalau saya recap dari ekonomi di global, lalu ekonomi domestik, lalu Bapak juga sempat singgung berkaitan dengan bisnis SINF. Kita melihat bagaimana SINF terus melakukan upaya diversifikasi portofolio di sana dengan berbagai sektornya, dengan meskipun tetap mempertahankan memang core kompetensi kita ada di heavy equipment, itu bukan suatu hal yang salah. Dan kita juga tadi sudah sempat singgung Pak berkaitan bagaimana sektor-sektor lain yang sangat potensial, upaya kita untuk melakukan diversifikasi kepada portofolio-portofolio yang baru yang bisa menyeimbangi dan memastikan pertumbuhan yang sustain untuk SINF. Nah dari situ saya izin recap juga, kita udah sempat berbicara soal efisiensi, baik itu efisiensi untuk
melalui pemanfaatan digital maupun efisiensi melalui optimalisasi penggunaan budget begitu ya Pak. Semua ini semata-mata kita lakukan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kita izin masuk ke closing statement begitu ya Pak. Dari hasil pemaparannya, dari hasil diskusi kita Pak di pagi hari ini, obrolan-obrolan santai begitu ya Pak. Semoga bisa kasih suatu insight yang baru buat SAN Friends dan kawan Scan. Karena memang inilah tujuan dari Leaders Talk video podcast ini Pak. Sebagai closing statement begitu Pak, nanti saya izin terlebih dahulu dari Pak Bayu, nanti Pak Handi bisa tutup Pak di akhir. Mungkin bisa disampaikan Pak Handi, Pak Bayu untuk pesan-pesan ke SAN Friends dan kawan Scan. Apa-apa saja yang harus dipastikan supaya SANF dan Scan bisa terus tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap mampu beradaptasi karena kondisi selalu berubah. Tahun ini A, tahun depan B. Itu kita harus bisa mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi terkini, Pak. Boleh Pak, monggo disampaikan pesan-pesan untuk SAN Friends dan kawan Scan. Kita mulai dulu dari Pak Bayu ya Pak. Kami persilakan Pak. Baik, kayaknya Mas Davin udah bisa menyimpulkan semua. Ya, silakan Mas. Tahun 2025 ini memang yang disampaikan dari awal tadi penuh tantangan. Tetapi sebagai orang yang optimis kita masih bisa melihat peluang-peluang yang ada, yang tadi juga sudah diutarakan. Jadi dari kondisi-kondisi yang tadi disampaikan, ya pesan kita ya tentunya sebagai SAN Friend maupun kawan Scan ya. Tadi Pak Davin sempat sampaikan kita harus adaptif ya dengan kondisi eksternal saat ini ya makro maupun di internal perusahaan sendiri. Kedua, kita juga harus kolaborasi ya. Kolaborasi ini sangat penting dalam kondisi efisiensi sehingga banyak proses-proses yang sebenarnya bisa kita simplify ya. Yang berikutnya adalah kita tetap fokus terhadap inovasi ya. Inovasi-inovasi ini tentunya kalau kita bisa cari lebih banyak, itu banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa pangkas prosesnya maupun peluang-peluang bisnis baru yang bisa kita tangkap. Nah, dengan semangat supporting you ya, yang dari teman-teman SANF ini tagline ya, kita juga pastikan bahwa saling support antara rekan kerja, bisnis partner, maupun mitra kerja ini tetap kita laksanakan dan tentunya dengan peningkatan kualitas layanan dan tidak melupakan integritas ya. Di tahun 2025 ini ya goal dari manajemen yang telah diturunkan ke masing-masing departemen, masing-masing tim kita harapkan tetap tercapai dengan kondisi yang ada. Dan itu kita harus optimis dengan tetap dengan hubungan teamwork yang bagus dan niat yang baik. Insya Allah semua akan berhasil di tahun 2025 ini. Dari saya Amin. demikian. Terima kasih. Amin. Kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Monggo Pak Handi. Ya, kasih ya Mas Davin, Mas Ya. Bayu. Ya. Saya rasa buat penutup, saya coba melihat bahwa Leader Talks Journey 2025 ya. Tadi mungkin bahwa kita punya goal bagaimana kita bisa sustain bisnis kita. Kemudian secara profit juga kita terus bertumbuh dan semuanya itu di dalam ekosistem Astra maupun juga ekosistem Marubeni. Di tengah-tengah kondisi makro mikro yang mungkin belum baik. Yes. Ya, belum baik. Belum bisa menunjang pertumbuhan secara sustainable ini secara positif gitu ya. Nah, saya ngelihat bahwa rangkaian dari Leader Talks ini tadi dimulai dengan fast forward ya, Mas Davin. Saya mungkin kasih kira-kira cheat-nya gitu ya, KPA-nya atau teaser-teasernya ya. Nah, next-nya adalah mengenai, boleh ya? Boleh Pak. Boleh ya? Silakan. Charting the next horizon, agile strategy for new business growth. Kemudian the future is now, the strategic role of tech in finance. Nah itu saya rasa topik-topik yang menarik. Saya yakin teman-teman SAN Friend maupun kawan Scan bisa mengikuti serial
hingga habis ya untuk Leader Talks Journey 2025 ini ya. Sekalian nanti saya dapat uang endorsement nih dari HC. Ya intinya adalah saya sebagai penutup, kita semua harus believe ya bahwa di tengah-tengah kondisi yang tadi Mas Bayu, Mas Davin juga udah simpulkan, tengah-tengah kondisi yang mungkin kurang baik gitu ya, tapi kita percaya bahwa kita di dalam tangan yang tepat, di orang-orang yang tepat, dan waktu yang tepat juga untuk kita bisa terus berkembang. Terutama kalau kita percaya bahwa di dalam Astra Ecosystem dan Marubeni Ecosystem, dan juga kita punya partnership yang sangat kuat dengan prinsipal-prinsipal kita ya, baik itu UT, kemudian UD Trucks, kemudian juga Isuzu, dan juga beberapa brand di luar Astra Ecosystem gitu ya, dan juga didukung financing atau funding dari lembaga-lembaga baik itu bank maupun investor ya yang sudah percaya ke SNF gitu ya. Nah, kepercayaan inilah yang harus kita emban, kepercayaan inilah yang harus kita perkuat sehingga kita bisa terus langgeng gitu ya, didukung oleh semua pihak-pihak ini, semua stakeholder kita gitu ya, sehingga apa yang kita akan alami sepanjang 2025 ini bisa kita lalui ya, dengan semangat bisa, semangat bersama, semangat kolaborasi yang terus dilanjutkan ya, baik itu teman-teman di SNF dan teman-teman di SCAN ya, karena kita udah berada di dalam suatu biduk yang sama, di dalam suatu kapal yang sama. Saya sempat ngobrol sama Bella ya, atau sama Angel, Pak nanti boleh tuh Pak mengenai istilah kapal gitu, boleh diangkat juga. Nah saya bilang ya kita berada di dalam kapal yang sama, kita menemui storm, kita menemui badai, tapi percayalah kita punya nakoda, kita punya awak kapal, kita semua, as long kita berada dalam satu biduk yang sama, kita kalau perlu pakai rakit juga kita kayu bersama gitu ya, dan kita punya goal yang jelas ke depannya ya, dengan kita punya goals dari tahun 2030 yang selalu ya diminta sama teman-teman dari Astra, kamu punya goal 2030 seperti apa, nah kita udah canangkan. Jadi ya 2025 ini harus bisa kita yakinin, kita bisa lewatin, kita bisa capai yang terbaik ya. Mungkin sedikit teaser ya, semoga segala sesuatunya diridhoi, alam semesta mendukung gitu ya. Mungkin tahun 2025 ini kita bisa mencapai profit yang tertinggi sepanjang periode, sepanjang umurnya SNF gitu ya, dari tahun 1983 hingga 2025 ini. Amin. Dan kedepannya akan terus bertumbuh ya. Amin. Aset juga bertumbuh secara positif, juga quality dari sisi NPF, net losses semuanya termanage dengan baik. Itu aja. Makasih semua teman-teman, kawan SCAN dan SN Friends. Sampai jumpa di next episode gitu ya. Yes. Kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Handi, Pak Bayu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Pak Handi, Pak Bayu untuk berbagi insight dengan seluruh SAN Friends, kawan SCAN, Pak. Saya merasa tercerahkan dan banyak hal yang memang kita bahas dan kita tekankan di dalam podcast kita kali ini yang sangat bermanfaat. Jadi SAN Friends, kawan SCAN, kalau nonton sekali belum ingat, nonton 2 kali. Kalau nonton 2 kali belum ingat, nonton 3 kali. Pasti setelah nonton 3 kali, ingat hal-hal penting di dalam podcast ini. Tentunya tadi juga Pak Handi udah sempat teaser nih teman-teman, bahwa setelah ini akan ada 2 lagi podcast yang semakin mencerahkan dan meyakinkan teman-teman SAN Friends dan kawan SCAN bahwa SANF dan SCAN adalah kapal yang tepat untuk teman-teman berlayar kemanapun jua selama kita bersama,
pasti kita akan bahagia bersama. Amin. Amin. Baik Pak, kalau kayak gitu saya izin untuk tutup podcast di pagi hari ini. SIN Friends, kawan scan, saya Davin Susanto, saya pamit undur diri dengan mengucapkan SINF, satu hati, satu jiwa, SINF Jaya. Yes. Jaya.